762, orang udik. Ternyata dia Sean, tunangan Nora yang cacat. Apa dia baru saja mengatakan kalau dia juga pemilik Hotel Green? Apa itu benar? Meskipun Hotel Green tidak sebanding dengan Hotel Lakeside dalam hal standar dan harga, hotel ini tetap merupakan bisnis yang mahal. Pria ini pasti sangat kaya untuk memiliki hotel seperti itu. Pikir semua orang. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Liliana membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Hotel ini dimiliki oleh salah satu temanku. Beraninya kamu mengaku bahwa kamu adalah pemiliknya. Kamu pikir siapa yang kamu bodohi? Edmund berdiri perlahan, wajahnya penuh penghinaan, bercampur gurat kebencian yang sangat jelas. Meskipun dia punya pacar sekarang, seperti pria lainnya, dia masih berharap memiliki wanita yang sangat cantik seperti Nora. Karena itu, di matanya, Sean hanyalah saingan cintanya. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan itu hanyalah omong kosong belaka. Mei, apakah ini menantumu yang lumpuh itu? Lupakan fakta bahwa dia memberimu banyak barang tiruan, tetapi dia juga berbohong kepada kami. Untungnya, anakku mengenal bos hotel ini. Kalau tidak, kita semua akan tertipu. Liliana tiba-tiba tersadar dan menatap Mei dengan pandangan menghina. Mei juga agak tersipu. Sean benar-benar berlebihan dengan omong kosongnya baru saja, bukan? Bagaimana dia bisa mengatakan dia pemilik Hotel Green? Itu sangat tidak mungkin. Pikirnya. Aku membeli tempat ini baru beberapa saat yang lalu. Sean menggeleng perlahan. Dia lalu berjalan ke arah Nora dan duduk di sampingnya. Baiklah, temanku akan datang nanti. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghadapi situasi kalau begitu. Edmund mendengus dengan hina. Dia telah berusaha keras untuk mengadakan pertemuan ini hari ini. Bahkan dia sengaja memilih tempat yang dimiliki temannya hanya untuk menunjukkan statusnya. Dia tidak sabar ingin mengetahui apa yang akan dikatakan Sean ketika temannya datang nanti. Mari kita lupakan. Anak muda terkadang hanya suka bermain-main. Sebaiknya kita biarkan saja masalah ini. Salah satu wanita paruh baya di samping Mei melambaikan tangannya untuk mencairkan suasana. Hai Empia, seseorang tidak boleh bercanda seenaknya di sembarang situasi. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin dia begitu saja menyatakan bahwa dia adalah pemilik tempat ini? Seolah-olah dia mencoba menakuti kita atau apa? Liliana mencibir sinis. Sean ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Nora yang menarik tangannya, berkata, Sean, jangan membuat kericuhan lagi. Nora tahu bahwa Sean kaya, tetapi dia tidak akan membiarkannya berbicara omong kosong seperti itu. Oke, ayo makan. Sean tidak berkata apa-apa lagi dan mengambil garpunya. Haha, benar-benar orang desa, kata Edmund dengan sombong sambil melirik Sean. Dengan tatapan tertuju pada Sean, dia melanjutkan dengan nada acuh tak acuh. Aku yakin kamu bahkan tidak tahu bahwa steak yang akan kamu makan ini steak yang impor. Pada dasarnya ini adalah Rolls Royce di antara semua jenis daging sapi. Ini pasti pertama kalinya kamu mencobanya, kan? Benar. Sean mengangguk serius. Dia dulu pernah di Angkatan Darat di Barat Laut, tinggal bersama anak buah dan rekannya. Bahkan tidak mudah baginya untuk menyantap makanan hangat. Memang, dia tidak pernah terlalu peduli dengan makanan mewah. Hahaha. Edmund dan orang-orang yang sangat ingin menjilat pemuda ini semuanya tertawa terbahak-bahak. Wajah Mei semakin memerah.
Ada apa dengan Sean hari ini? Walaupun dia baru pertama kali makan steak ini, seharusnya dia tidak mengakuinya. Batinnya. Awalnya dia berharap Sean akan membantunya menguasai situasi, tetapi penampilan Sean malah membuatnya sangat tidak puas. Makan malam itu semakin tidak ada gunanya baginya. Pelayan, 2 botol anggur merah lagi. Edmund berteriak di depan pintu, menjentikan jari dan terlihat sangat murah hati. Liliana, apa pekerjaan It? Dia masih sangat muda dan menjanjikan, kata seseorang menyanjung. Ya, itu bukan masalah besar. Bukankah aku menyebutkan anakku belajar di Mastane? Apa kalian pernah mendengar tentang Universitas Brilliant di Mastane? Tanya Liliana dengan sombong. Universitas Brilliant? Universitas itu sangat terkenal. Tentu saja, kami pernah mendengarnya. Anakmu pasti luar biasa, karena itu universitas ternama. Tidak heran dia ternyata sangat luar biasa. Semua orang mengangguk setuju, yang membuat Liliana merasa agak gembira. Universitas Brilliant di Rocknet sesungguhnya membuka cabang di Mastane. Nah, itu sesuatu yang baru pertama kali ku dengar. Kata-kata Sean membuat orang-orang mendadak berhenti tertawa. Seolah-olah dia baru saja menampar wajah Liliana. Bu? Liliana menggebrak meja dan menunjuk Sean. Apa maksudmu? Kata Liliana tidak senang. Ahem. Nah, Universitas Brilliant ada di Rocknet. Memang tidak ada universitas seperti itu di Mastane. Seorang pemuda berkacamata yang duduk tidak jauh menyatakan dengan suara lembut. Universitas terkenal di Mastane bernama Universitas Harveti. Tambah seorang gadis berambut panjang sambil tersenyum. Kamu... Wajah Liliana seketika merona dan melirik Edmund canggung. Saat ini, Edmund merasa benar-benar malu. Jelas, dia sama sekali tidak cukup baik untuk pernah kuliah di Universitas Brilliant. Dia tidak pernah menyangka Liliana akan mengungkit hal itu untuk dipamerkan. Bab 763, Mobil Mewah. Lupakan saja. Ini hanya salah omong. Wanita paruh baya yang tadi berbicara kembali mencoba mencairkan situasi. Bagaimanapun, universitas manapun di luar negeri lebih baik daripada universitas lokal. Tidak satu pun dari kalian yang pernah ke sana sebelumnya. Kalian tidak tahu betapa briliannya para profesor di universitas luar negeri? Kata Edmund dengan tidak senang, berusaha membela diri. Sean mendapati bahwa orang-orang yang telah kembali dari luar negeri semuanya tampaknya memiliki rasa superioritas yang tidak bisa dijelaskan. Luar biasa. Apa jurusanmu? Sean mengangkat kepalanya dengan perlahan dan menatap Edmund. Aku mengambil jurusan kedokteran dan sekarang bekerja di rumah sakit Cliff. Ini rumah sakit terbaik kedua di Mastane. Jawab Edmund dengan bangga, memperkenalkan tempatnya bekerja. Lalu, apa kamu tahu penyakit ibumu seperti apa? Perkataan Sean yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang kepada Liliana. Liliana tertegun sejenak lalu segera melambaikan tangannya. Penyakitku? Namun, aku tidak sakit. HMPA? Ibuku memang agak kurang sehat. Tapi peralatan profesional akan dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah sesungguhnya dengan kesehatannya. Ejek Edmund dengan dingin. Dia akhirnya sadar bahwa Sean mungkin tahu sesuatu tentang kedokteran. Dia menderita saraf lemah dan insomnia jangka panjang. Tingkat melatonin yang rendah dalam tubuhnya adalah alasan utama insomnianya. Meskipun dia memakai kosmetik dan riasan tebal, itu tidak akan menutupi mata kusam dan kantung matanya. Setelah Sean mengatakan itu, ruangan itu kembali sunyi senyap.
Liliana membelalakan matanya tanpa disadari sambil berpikir. Dia sangat tepat. Kamu belajar cara menggunakan peralatan medis di luar negeri, lantas kenapa? Siapa yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menyembuhkan orang sakit dengan keterampilan medis Draconia dan tanpa menggunakan peralatan apapun? Mendengar apa yang dikatakan Sean, semua orang mengangguk. Betul sekali. Para pria dan wanita muda bertepuk tangan. Orang tua mereka menghentikan mereka, tetapi mereka tetap bertepuk tangan dengan keras. Wajah Edmund memerah seperti bit, sementara Liliana tidak bisa berkata-kata. Lalu, bagaimana masalahku bisa sembuh? Liliana yang menderita insomnia berat mau tidak mau bertanya. Minta anak Anda yang kuliah di luar negeri meresepkan obat tidur untuk Anda. Kata Sean dengan nada tenang, yang hampir membuat Nora tertawa. Nora menundukkan kepalanya dan berusaha menahan tawanya. Wajah Edmund semakin memerah. Semua orang tampak agak canggung. Awalnya, semua orang datang ke pertemuan ini dengan mengenakan topeng, dan yang mereka bicarakan hanyalah kata-kata kemunafikan. Namun, suasana itu langsung lenyap saat Sean muncul. Kata-kata sederhana dan belak-belakan yang diucapkannya membuat mereka merasa agak malu. Namun, May merasa sangat nyaman. Dia tahu bahwa kali ini Sean menang. Liliana dan Edmund saling berpandangan juga. Mereka bisa merasakan bahwa tidak mungkin mengalahkan Sean dengan ijazah dan keterampilan medis Edmund. Setelah semua pembicaraan yang baru saja mereka lakukan, mereka sekarang menyadari bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah berbicara tentang uang. Kondisi ibuku bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Karena hari ini aku yang mentraktir. Jika kamu ingin makan, maka tinggallah dan makan. Jika tidak ingin, maka jangan ragu untuk pergi. Merasa terhina, Edmund tidak lagi memedulikan kesopanan. Nora berdiri dan hendak pergi ketika mendengar apa yang Edmund katakan. Namun, Sean tetap duduk di sana dengan tenang dan meraih tangannya. Hai Empia, kamu memang pria yang tidak tahu diri. Hanya karena makanan enak, kamu tidak akan pergi bahkan ketika diusir, ya? Liliana mendengus lalu berhenti memberikan perhatiannya pada keluarga May. Liliana, karena telah kembali, dia pasti membutuhkan mobil, bukan? Jika kamu perlu membeli mobil, kamu bisa berbicara dengan anakku. Dia seorang salesman mobil sekarang. Kata seorang pria paruh baya dengan senyum memikat. Kenapa anakku masih membutuhkan mobil? Lihat mobil di luar sana. Itu mobil anakku. Kata Liliana angkuh sambil menunjuk santai ke tempat parkir di luar jendela. Semua orang langsung menoleh untuk melihat keluar jendela. Meski sudah malam hari, tempat parkir terang benderang, jadi mereka semua masih bisa melihat mobil-mobil itu dengan jelas. Di antara deretan mobil mewah, sebuah Rolls-Royce hitam metalik tampak sangat mencolok. Cat mobil yang terang itu tampak bersinar karena memantulkan lampu yang menyinarinya. Mobil-mobil mewah di sekitar bahkan tidak berani parkir di sampingnya karena takut menabraknya. Ganti ruginya pasti akan selangit, yang bahkan tidak akan mampu ditanggung asuransi. Astaga, apa maksudmu Rolls-Royce Phantom itu? Harga awal untuk spesifikasi paling dasar dari model itu sudah berada di 10,5 miliar rupiah. Wah, mengagumkan. Liliana, itu sangat menjanjikan. Semua orang mulai berseru. Itu memang hal yang besar. Edmund tidak benar-benar tahu harus bereaksi bagaimana, tetapi dia tetap berpura-pura tenang sembari tersenyum. Tidak mahal, hanya lebih dari 12 miliar rupiah. Mendengar apa yang dikatakan Edmund, semua orang memandangnya secara berbeda. Bahkan para pemuda dan pemudi yang tadi berbicara untuk Sean telah berubah pikiran. Bagaimanapun, ini adalah tanda kemampuan sejati.
Mungkin bukan masalah besar untuk menghabiskan 224 juta rupiah untuk sebuah hidangan. Namun, bagi seseorang untuk mengendarai mobil mewah seperti itu, kekayaan bersih mereka seharusnya lebih dari 21 miliar rupiah atau mungkin bahkan lebih. Jelas orang seperti itu harus dijilat. Ekspresi semua orang berubah saat mereka segera mulai menyanjung Liliana. Mei mulai merasa agak kurang nyaman juga. Hanya Sean yang terlihat tanpa ekspresi saat mengeluarkan kunci mobil di bawah meja. Bab 764, Sang Bos. Melihat tatapan percaya diri Liliana, Sean merasa tercengang di dalam hati. Jika bukan karena fakta bahwa dia memegang kunci Rolls-Royce di tangannya, Sean juga akan mempercayai kata-kata Liliana. Kali ini, dia akhirnya menyaksikan sikap tidak tahu malu yang sejati. Dibandingkan dengan Liliana, kepribadian sombong Mei tidak ada apa-apanya. Mendengar komentar orang lain mengenai mobil itu, Sean terpecah antara merasa geli dan jengkel, tetapi dia hanya bisa menggeleng tak berdaya. Sementara itu, Edmund masih memberitahu orang-orang lain tentang mobil itu. Justru aku tidak tahu cara mengemudi. Nanti, aku akan meminta sopir untuk mengantar kita jalan-jalan. Saat Edmund mengatakan itu, yang lain langsung setuju. Seperti yang kalian tahu, bos besar yang sebenarnya tidak perlu menyetir sendiri. Tambah Liliana sambil tersenyum. Melihat Mei tidak berkata apa-apa selama ini, Liliana kemudian bertanya dengan senyum mengejek. Mei, mobil apa yang dikendarai menantumu? Dia sangat mampu, bukan? Lalu, kenapa kamu tidak menunjuk mobilnya kepadaku? Mei tidak bisa berkata-kata, karena Ingram yang tadi mengantar mereka ke sini. Setelah mengantar mereka ke sini, Ingram pergi. Meskipun mobil itu juga Bentley, bahkan jika Mei mengatakan itu sekarang, tidak ada yang akan mempercayainya. Selain itu, mobil itu tidak bisa dibandingkan dengan Rolls-Royce Edmund. Hai MPA, kamu hanya pandai berbicara omong kosong. Akhirnya puas dengan keadaan yang terjadi, Liliana meminta yang lain untuk melanjutkan menyantap hidangan. Aku belum pernah melihat kunci Rolls-Royce sebelumnya. Bagaimana kalau kamu menunjukkannya kepadaku? Sean mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Edmund sambil bercanda. Kenapa aku harus menunjukkannya kepadamu? Kamu pikir kamu siapa? Edmund seketika panik. Jelas, dia tidak memiliki kunci mobilnya. Mungkinkah kamu tidak bisa menunjukkannya kepadaku? Sean mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, berbicara dengan nada agak menggoda. Kamu! Edmund menunjuk Sean marah. Ya, sudahlah kalau kamu tidak bisa karena aku bisa. Cibir Sean dan hendak menaruh kunci mobil di atas meja ketika seseorang mengetuk pintu ruang pribadi itu dengan pelan. Seorang pemuda yang tampak seusia Edmund masuk dengan map di tangannya. Akhirnya, kamu datang. Edmund segera berdiri, menarik pemuda itu ke arahnya. Izinkan aku memperkenalkannya. Ini adalah temanku, putra tertua dari pemilik Hotel Green. Dia adalah bos sebenarnya dari tempat ini. Saat berbicara, Edmund melirik Sean dengan tatapan hina. Dia ingin melihat bagaimana Sean akan menjelaskan kebohongan yang baru saja dikatakan Sean sebelumnya. Pemuda itu melambaikan tangannya sedikit dengan raut wajah malu. Ya, Edmund, itu semua sudah berlalu. Aku bukan lagi pemilik hotel. Apa? Edmund membeku, kebingungan tampak di wajahnya. Namun, pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi dan malah langsung menghampiri Sean. Tuan Lane, ayah saya meminta saya untuk menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada Anda. Dia bilang dia telah menerima pembayaran Anda. Mulai sekarang, Hotel Green adalah milik Anda. Dengan itu,
pemuda itu meletakkan kontrak di depan Sean dengan hormat lalu mengangguk sopan sambil pamit. Setelah pria itu pergi, ruangan itu seketika sunyi senyap. Semua orang tercengang. Apa Sean benar-benar membeli Hotel Green? Hanya karena Nora dan May datang ke sini untuk makan? Batin semua orang. Sial! Apa orang kaya hanya melakukan apapun yang mereka inginkan? Pria ini benar-benar kaya raya. Para pemuda dan pemudi yang datang bersama orang tua mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sedangkan Edmund dan Liliana, wajah mereka berubah warna menjadi merah padam. Berapa uang yang dibutuhkan untuk membeli hotel ini? Namun, ini bukan hanya masalah uang. Jika Sean tidak memiliki latar belakang yang kuat, kenapa seseorang rela menjual hotel mereka yang berjalan dengan baik kepadanya? Sepertinya Sean tidak hanya kaya, tetapi dia juga berkuasa. Pikir mereka dengan kesadaran yang tiba-tiba. May, menantumu luar biasa. Ya, benar. Dia benar-benar pemuda yang menjanjikan. Tiba-tiba, semua orang sadar dan mulai mengucapkan kata-kata pujian kepada May. Sudah kubilang barusan kalau jam tangan Hermes May pasti asli. Ya, dan hal yang sama berlaku untuk Chanel yang dikenakan Nora. Aku bekerja di Chanel, jadi aku tahu bahwa itu pasti asli. Disanjung oleh semua orang, May merasa sangat bangga sehingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Wow, ini terasa sangat menyenangkan. Serunya dalam hati. Saat ini, Edmund dan Liliana semakin sulit mengimbangi kepura-puraan mereka. Mereka awalnya berencana untuk membanggakan kepulangan mereka yang mulia di depan mantan teman sekelas Liliana. Tanpa diduga, Sean muncul dan menekan Liliana sepanjang pertemuan. Aku tidak enak badan. Mari kita bertemu di lain hari. Liliana mengambil tas tangannya dan hendak berdiri. Semua orang juga berdiri, karena makan malam itu kurang lebih sudah berakhir saat itu. Ketika kerumunan datang ke pintu keluar, mereka sangat terkejut dengan pemandangan di luar, sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Hampir 100 pelayan hotel berdiri dalam dua baris, seolah-olah mereka siap untuk menyambut VIP. Melihat Sean keluar, semua orang menyapa. Tuan Lane. Sikap hormat mereka pada keluarga Sean membuat Edmund dan Liliana juga tersipu marah. Cepat! Ayo pergi! Liliana mendesak Edmund dan berlari keluar hotel secepat mungkin. Sean mengikuti mereka berdua dari dekat seolah-olah dia sengaja melakukannya. Yang lain mengikutinya dan berjalan menuju ke tempat parkir juga. Banyak dari mereka berharap mendapatkan kesempatan untuk mengamati Rolls-Royce itu dari jarak dekat. Benar saja, Rolls-Royce Phantom yang mewah itu lebih memukau dari jarak dekat. Namun, Edmund berdiri di samping dan tidak mengeluarkan kunci mobil. Apa kamu tidak pergi? Tanya Sean dengan acuh tak acuh sambil menatap Edmund. Kuncinya ada pada sopirku. Aku baru saja menelponnya. Kalian boleh pergi dulu. Edmund menggertakkan gigi dan menoleh ke samping. Sean tersenyum samar, lalu berjalan ke arah Rolls-Royce itu. Dia mengeluarkan kunci mobil dan membuka kuncinya. Wash! Kunci mobil Rolls-Royce itu terbuka dalam sekejap, dan patung kuningan miniatur Spirit of Ecstasy naik di kap depan mobil. Bu, Nora, ayo pergi. Sean membuka pintu dan menatap mereka berdua. Yang lainnya kembali tercengang. Bab 765, pemilik mobil yang sebenarnya. Ada keheningan yang mematikan. Kebisingan di sekitar sepertinya otomatis diredam oleh orang-orang yang hadir saat semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Sean. Lampu neon di dinding luar Hotel Green terus-menerus berkedip dan menyilaukan. Cahaya lampu warna-warni itu menyinari wajah Edmund dan Liliana,
membuat pipi mereka semakin terlihat meruna. Mei dan Nora juga tercengang dan merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka bertanya-tanya, bukankah Rolls-Royce Phantom senilai lebih dari 14 miliar rupiah ini milik Edmund? Kenapa Sean memegang kuncinya? Juga, apa Sean sedang membuka pintu dan mempersilahkan kita masuk? Sean, apa ini mobilmu? Tanya seorang pemuda dengan mata terbelalak. Sean melirik pemuda itu dan tidak berkata apa-apa, hanya melambaikan kunci mobil di tangannya. Nyonya Hel, bukankah Anda bilang mobil itu milik Anda? Kenapa? Semua orang menoleh untuk melihat Liliana dan Edmund. Wajah Edmund dan Liliana memerah. Mereka pikir bisa memamerkan kekayaan mereka pada semua orang karena tidak ada yang mengenal pemilik Rolls-Royce itu. Seburuk-buruknya, mereka bisa menunggu sampai Mei dan yang lainnya meninggalkan hotel itu sebelum pergi dengan mobil mereka sendiri. Namun, yang mengejutkan semua orang, Sean ternyata adalah pemilik Rolls-Royce itu. Dengan kata lain, jelas Edmund dan Liliana telah membohongi orang lain. Bahkan jika seseorang ingin meluruskan masalah ini untuk mereka, hal itu sangat mustahil. Kami juga punya Rolls-Royce dan modelnya sama dengan yang ini. Mungkin sopir kami membawanya. Jelas Liliana sambil menggertakkan gigi. Begitukah? Dengan satu tangan di pintu, Sean menyeringai padanya. Tentu saja. Apa kamu pikir kamu satu-satunya orang yang bisa mengendarai mobil mahal? Biar ku beritahu anakku berpenghasilan lebih dari 2,1 miliar rupiah. Liliana berteriak dan menunjuk Sean dengan satu tangan. Hanya ada tidak lebih dari 10 Rolls-Royce Phantom di kota Riverfall, dan aku mengenal semua pemilik mobil itu. Jadi, aku penasaran dari siapa anakmu membeli mobil itu? Sean jelas tidak berniat membantu menyelesaikan masalah untuk Liliana dan Edmund. Penonton terkesan dengan berbagai koneksi Sean dan berbalik menatap Edmund lagi. Aku... Edmund tampak bingung. Dia tidak bisa memberikan alasan yang meyakinkan. Sean terlihat tenang sementara Edmund dan Liliana tersipu malu. Keluarga Mei berada di atas angin dalam pertemuan hari itu. Bukan urusanmu mobil apa yang kukendarai. Merek mobil domestik memiliki kualitas buruk. Aku bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membeli mobil domestik. Edmund mencari alasan untuk dirinya sendiri. Sean menggeleng dan hendak menyuruh Nora masuk ke dalam mobil. Mobil sialan siapa ini? Apa pemiliknya tidak tahu-tahu cara memarkir mobil dengan benar? Teriak seseorang yang tidak terlalu jauh dari mereka. Itu adalah seorang pemuda berpakaian rapi dengan seorang wanita cantik di pelukannya. Porsche milik pemuda itu tidak terparkir dengan benar di tempat parkir, sehingga menghalangi jalan di bagian depan dan belakang. Selain itu, sebuah mobil domestik diparkir di depan Porsche itu, menghalangi jalan keluarnya. Pemuda itu jelas dari keluarga kaya. Ekspresi dan nada bicaranya sangat sombong. Satpam? Satpam! Cari seseorang untuk memanggil pengemudinya dan pindahkan mobilnya sekarang juga. Jika pengemudinya tidak muncul dalam waktu 3 menit, aku akan menabrak mobilnya. Teriak pemuda itu dan menunjuk seorang satpam. Tentu. Tuan Maro, tolong tunggu sebentar. Seorang satpam segera berlari. Ia menemukan nomor telepon pada dashboard mobil dan hendak menelpon. Sementara itu, Edmund terlihat agak canggung saat buru-buru mengulurkan tangannya ke dalam saku untuk mematikan ponselnya. Melihat ini, Sean tersenyum dan memutuskan untuk tidak terburu-buru meninggalkan tempat kejadian. Tuan Maro, telepon pengemudi dimatikan. Kata satpam itu dengan hati-hati setelah menelpon nomor itu 2 kali. Sial! Pemuda kaya itu memiliki temperamen yang panas. Tanpa mengatakan apa-apa,
Dia membuka pintu, masuk ke dalam mobilnya, dan menginjak pedal gas. Bu! Dengan suara keras, mobil domestik di depan Porsche itu ditabrak dan bergeser agak jauh. Edmund menggertakkan gigi dan tetap bungkam. Pemuda kaya itu membalikan mobil dan menginjak pedal gas lagi. Berhenti! Berhenti! Itu mobil kami. Liliana tidak bisa lagi diam dan dengan cepat berlari. Itu mobil kalian? Tanya Sean sambil tersenyum dan menatap Edmund. Apa hubungannya denganmu? Wajah Edmund memerah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura. Kamu terus mengatakan produk dalam negeri, terutama mobil dalam negeri, buruk, tetapi kamu mengendarai mobil dalam negeri juga. Bukankah kamu munafik? Sean mencibir dan mengacungkan jempol.